akhlak. Akhlak itu adalah melakukan sesuatu secara spontan, tak berpikir-pikir lagi. Itu akhlak. Kalau ada duit 100.000, datang orang susah, Pak, saya belum makan, terus berpikir, ini dia ini betul susah, atau pura-pura susah, masih berpikir lagi, itu belum menjadi akhlak. Ahsanuhum khuluqan, orang yang baik akhlaknya. Ahsan, baik, khuluq, akhlak. Kemudian khiyar, baik. Akhlak itu apa? Akhlak itu gini. Kita punya duit 100.000 di kantong, ya kan? Kemudian nampak orang susah, anak yatim, makin miskin, belum makan. Kemudian spontan kita kasih 100, kita bilang, beli makan. Udah makan? Belum Pak, beli makan. Sisanya kasih ke kawannya. Itu namanya akhlak. Akhlak itu adalah melakukan sesuatu secara spontan, tak berpikir-pikir lagi. Kalau ada duit 100.000, datang orang susah, Pak, saya belum makan, terus berpikir, ini dia ini betul susah, atau pura-pura susah, masih berpikir lagi, itu belum menjadi akhlak. Nah, jadi kita lakukan ini melalui proses puasa Ramadan, puasa sunat, pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau udah terbiasa kita spontan aja guys. Kalau orang tahu pikir-pikir lagi, itu namanya ahsanul khuluq. Siapa yang paling baik, sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluq, yang paling baik akhlaknya. Kenapa tidak disebut khairukum khuluqan? Karena ahsan artinya membalas lebih. Ahsan, ahsana yursimu ihsan, membalas lebih. Saya datang ke rumah Bapak kasih saya teh manis. Waktu Bapak ke rumah saya kasih teh tarik. Itu namanya ahsan. Kenapa? Karena teh tarik pakai susu, air panas, gula, teh. Saya kasih air panas, gula, teh, susu. Bapak pun membalas saya. Pas saya datang, Bapak kasih kopi susu. Karena kopi lebih mahal dari teh. Tengok-tengok kopinya juga. Waktu Bapak balik umroh, Bapak kasih saya air zam-zam sebotol. Pas pulang, saya balas 1 botol besar. Itu namanya ahsan. Akan disebut kita membuat baik ini dasarnya adalah ahsan, lebih baik, lebih baik. Sedangkan khair artinya adalah status sosial. Bapak membalas baik dia membalas baik Bapak, namanya ahsana yursidu ihsan. Adapun di antara kita ini siapa yang paling baik, maka disebut khair. Wa khairun nas, dia orang paling baik. Cuma kan dipakai yang satu pakai ahsana, yang satu pakai khair. Akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna di antara kita nya iman ahsan, orang yang Allah membalas buat baik, orang lebih baik. Khiyarukum, orang yang paling baik di antara kamu. Bahasa Indonesia tadi karena miskin, apa baik? Hasan, jayyid, tayyib, khair, ma'ruf, birru, baik, 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 baik. Pokoknya baik. Dalam bahasa Arab banyak baik. Seorang menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dia tidak bisa menembus barang,
apakah barang tadi menjadi milik yang menerima gadai? Contohnya tanah. Saya pinjam duit Bapak 100 juta. Ya, lalu kemudian saya buat surat perjanjian. Saya yang bertanda di bawah ini Abdul Somad meminjam duit 100 juta, akan saya bayar pada tanggal 1 Rajab 1447. Namanya dain. Dain namanya. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Kalau versi kedua tak begitu. Pak Haji pinjam duit 100 juta. Ya, tapi kata Pak Haji, aku tak yakin Ustaz, takutnya nanti Ustaz nggak bisa bayar. Kalau Bapak tak percaya, ini surat tanah. Harga tanah ini 30 kali 30 Jalan Kamboja, harganya 100 Pak. Itu namanya rahan. Gadai. Apa beda baik sama gadai? Gadai utang sampai tanggal bayar. Gadai sampai tanggal bayar, tak bayar maka berpindahlah hak milik tanah dari saya ke yang saya pinjami duit, maka tanah ini langsung menjadi hak milik. Itu namanya rahan gadai. Pertanyaannya, seorang menggadaikan barang dalam jangka waktu tertentu, ya nanti sampai tanggal 1 Oktober 2022 usul kesepakatan, dia tak bisa menebus barang. Apakah barang gadainya tadi menjadi milik yang menerima gadai? Ya, sampai tanggal 1 Oktober 2025 tak bisa dibayar, maka barang yang dijadikan jaminan tadi menjadi hak milik si pemilik harta, dan dia tidak bisa menuntut lagi. Jadi tidak dapat dua kali. Sudah dapat tanah, dituntutnya pula lagi yang 100. Itu nggak ngerti dia. Sudah diambil tanah, maka hutangnya pun menjadi lunas. Makanya kalau kita menggadai, berikanlah jaminan yang harganya sama dengan barang yang dipinjam. Jangan pinjam 100 juta, dikasihkan gadainya mobil harga 1,5 M. Maka keluarlah kalimat kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada unsur manfaat maka dia riba. Ini sawah kugadaikan. Saya minjam duit ke Bapak 100 juta. Lalu kemudian jaminannya saya kasih sawah. Selama belum bayar, sawah ini siapa yang pakai? Saya pinjam duit 100 juta. Lalu sebagai jaminan ini sawah 1 hamparan. Kapan Ustaz bayar? 1 Oktober. Wah, ini hujan lebat ini. Bagus kita buat kolam ikan. Lalu kemudian antum buat kolam. Antum panen. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau antum ambil manfaat dari tanah tadi maka riba. Suratnya antum pegang, tapi pemanfaatan tanah tetap saya pemilik tanah. Antum cuma pegang surat saja sampai 1 Oktober, tengok aja lah tanah. Begitu 2 Oktober barulah hak milik. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, saya minjam uang ke antum. Waktu saya bertamu ke rumah antum, saya pinjam uang ke antum, ya kan? Antum datang ke rumah saya sedang tak ada di rumah. Lalu antum tegak di depan panas matahari.
Datang orang lain menengok. Kenapa tak masuk ke rumah? Ustaz itu tak ada di rumah, sehingga aku masuk ke rumah. Benaunglah di bawah pokok kayu. Kan ada pokok kayu. Kenapa tak benaung di bawah pokok kayu? Kata dia tak mau menaung di bawah pokok kayu. Kenapa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka baca risalah Syekh. Mengambil manfaat benaung di bawah pokok kayunya pun riba. Apa yang dilakukan orang sekarang? Dia mau duit, gue kasih, tapi motor tahu sama dia. Sampai giliran baca, bayar, hidup lagi sendiri. Bawa sana, bawa. Sedangkan benaung di bawah pokok kayunya pun riba, apalagi memakai motor. Maksud motor sebagai jaminan itu STNK BPKB-nya saja yang antum pegang, bukan antum pelasah mulu. Saya ada megang STNK BPKB, ada mau khusus mau utang piutang, ada situ surat tanah orang, ada STNK, ada BPKB, ada saya pegang. Tanahnya tetap jadi sampai nanti lunas. Setelah lunas baru saya balikkan. Sampai tanggal tak balik, baru motor itu milik saya. Ini sekarang orang asal udah dikasih STNK motornya mana? Oh, pakai riba itu. Riba itu bukan cuma duit, manfaat juga riba. Padi riba, nanam kelapa di sana itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang kita mengambil manfaat di situ maka riba. Saya ingin menguatkan analisis takhrij. Terdapat satu riwayat kalau hafalannya pada Hijaz, pada Syam tetap riwayatan, setelahnya banyak dinilai takdir. Akan tetapi dia penduduk Hijaz. Pada riwayat lain, riwayatan setelah orang tersebut dari penduduk Syam, apakah bisa naik tingkat hadis dari penduduk Hijaz? Saya ingin menguatkan analisis takhrij. Terdapat satu riwayat yang kalau hafalannya pada Hijaz dan baik pada Syam, tetap riwayat setelahnya banyak dinilai takdir. Akan tetapi dia penduduk Hijaz. Pada riwayat lain, riwayat setelah orang tersebut dari penduduk Syam, apakah bisa naik tingkat hadis dari penduduk Hijaz? Tulis lagi yang jelas tentang seorang riwayat. Ada riwayat dia dari Hijaz sahih, tapi riwayat dia dari Syam tidak sahih. Hijaz itu Makkah Madinah. Hijaz itu nama-lamanya adalah nama-lama untuk kawasan Makkah dan Madinah. Kalau itu mendengar ada istilah Hijaz, itu artinya Makkah dan Madinah. Hijaz. Dia kalau meriwayatkan hadis dari Hijaz sahih. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis dari Syam, dari orang-orang Syam, Syam itu 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina. Kalau dia meriwayatkan dari sana, tidak sahih. Atau dibalik, orang-orang yang meriwayatkan hadis dari dia ketika dia di Hijaz sahih. Tapi ketika orang meriwayatkan setelah dia pindah ke Syam tidak sahih. Loh, orangnya kan satu. Kenapa waktu di Hijaz sahih, waktu di Syam kok tak sahih? Karena setelah pindah ke Syam, umurnya bertambah, ikhtalata fi akhiri umri. Di akhir umurnya dia pikun.
Kamu meriwayatkan hadis dari siapa? Dari si fulan. Waktu dia di mana? Waktu dia di Syam, tak pakai. Waktu dia di Hijaz, oke. Waktu di Syam, tak pakai. Kenapa? Karena waktu di Syam dia sudah ikhtalata fi akhir umri. Sampai sedetil itu hadis. Ada istilah Hijaz dengan Syam. Cuman pertanyaannya udah 2 kali baca. Tak ketemu apa yang dimaksud. Tulis lagi, Rabu depan masukkan lagi. Apakah boleh ambil zakat, memberikan zakat kepada seorang yang bergelar sayyid atau syarifah dengan alasan kehidupan sulit? Saya kebetulan anggota Basnas tahun 2009, balik 2008, masuk Basnas 2009. Lalu kemudian ada syarifah dari Indragiri Hilir, Tembilahan, mau minta zakat. Orang Basnas tak berani mengasih karena keturunan Rasulullah tidak boleh dapat zakat. Akhirnya konflik intern antara pengurus zakat. Saya bilang ke Pak Ketua, nama Ketua Basnas Pak Auni, Pak Auni, saya buat tulisan dulu. Saya kalau ditanya orang buat tulisan, saya buat tulisan, nanti jadi pedoman kita. Tunggu beberapa hari. Nah, saya buatlah satu tulisan, apakah keturunan Rasul dapat zakat? Keturunan Rasulullah tidak dapat zakat karena dia sudah dapat khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul. Rasul di situ maksudnya keturunan Rasulullah. Kalau kamu dapat rampasan perang, maka khumus 5 khumsah, khumus 1/5. 1/5 berarti 20%. Kita perang, terus kita dapat 1 miliar, 20% untuk keluarga Nabi. 20% berapa? 200 juta. Itulah maka keluarga Nabi tidak dapat zakat karena sudah dapat khumus. Saya buat di situ. Memang keluarga Nabi tidak dapat zakat karena sudah dapat khumus. Nah sekarang syarifah yang di Tembilahan ini dapat khumus enggak? Nggak ada khumus. Jadi karena dia tidak dapat khumus maka tetap dapat. Kalau laki-laki syarif, kalau perempuan syarifah. Boleh dapat, itulah keturunan Nabi. Jadi yang ini banyak syarifah. Dari mana ceritanya Riau ini bisa banyak syarifah dengan syarif? Syarif Utsman Sahuddin, keturunan Nabi, nikah dengan anak Sultan Siak. Nama anak Sultan Siak itu Tengku Umbu Melayu, nikah sama Sayyid Syarif, nikah, lahir anak-anak. Sejak itulah anak Sultan pakai nama Syarif. Sultan Syarif Hashim, Sultan Syarif Qasim, Sayyid Syarif. Dari mana pengambilan dalil Sayyid? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Kita pakai Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Sayyid artinya tuan, Syarif artinya mulia. Boleh pakai dua-duanya. Ya Sayyidi, Sayyid tuanku, Sayyidi, sampai ke Sumatera Barat Sidi. Jadi Sidi yang ada di Pariaman itu dulu asalnya itu keturunan Nabi. Ada yang sampai ke Kairo menulis buku dari Sidi Ghazal. Orang Maroko memanggil Sayyid itu Sidi, perempuan Sayyidati. Kenapa yang menyebut Sayyidati jadi Sidi?
Siti itu dari kata Sayyidati, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Itu kata Sayyidati dari kata Sayyid. Sayyid, Syarif, Habib. Dari mana datang Habib? Orang pertama yang dipanggil Habib ini adalah Habib Abdurrahman dari Yaman. Habib artinya dua, dicinta dan mencinta. Dia mencintai kita dan kita mencintai dia, maka dia disebut dengan Habib. Lafaz yang umum di Mesir, di Irak, di Hijaz itu Sayyid dengan Syarif. Habib hanya di Yaman saja. Maka yang keturunan Nabi di Mesir tidak dipanggil Habib. Habib itu hanya yang dari Yaman saja. Al-Haddan, Al-Jufri, As-Saqaf bin Abi Syekh itu hanya yang ada di Mesir, tidak pakai marga-marga itu karena keturunan Nabi ini menyebar ke seluruh negeri. Kalau Maroko, Al-Hasani, Maroko itu rata-rata Al-Hasani, keturunan Hasan. Termasuklah yang membacakan Sahih Bukhari dengan kita Sayyid Abdul Munaim bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Hasani. Hasan, keturunan Sayyidina Al-Hasan.